Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ayyuhal hadirun hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Dumateng sedaya jamaah salat subuh ingkang dimulyakaken dening Allah, dumateng sedaya para bapak, ibu, ikhwan dan akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Wonten kesempatan pagi menika, alhamdulillah atas curahan nikmatnya serta pertolongannya, Allah mudahkan kami dan jenengan semua untuk bisa istiqomah melaksanakan sholat subuh. Dan alhamdulillah pagi ini kita telah selesai melaksanakannya dengan berjamaah. Kita berharap kepada Allah dan memohon kepadanya agar semua ibadah kita, termasuk sholat subuh yang barusan kita lakukan, menjadi amal saleh yang diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa mudah-mudahan terus senantiasa tercurahkan dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, beserta juga kaum muslimin yang terus mengamalkan sunnah-sunnahnya. Jamaah, dalam kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagi ini kita akan masuk di bab yang ke-35, yaitu bab ma jaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab di dalam menjelaskan dan menerangkan bagaimana tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud tertawa di sini adalah at-tabassum, itu senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama menjelaskan bahwasannya ada senyuman yang ada di diri manusia itu dengan suara yang keras dan terdengar orang lain dari jauh. Kalau dalam segi bahasa namanya al-qahqahah. Kalau orang kita mengatakan terbahak-bahak. Jadi yang Jawa apa namanya? Ngakak. Seneng, bahagia, ngakak. Kadang sampai ketinggal napa? Gigi gerahamnya, bahkan daging merah yang menggantung di tenggorokan kelihatan. Niku al-qahqahah.
Jadi ngakak atau terbahak-bahak. Wa illam yusma min bu'din kana bisautin fadhahik. Adapun sekiranya senyuman tadi terdengar ya oleh orang tapi tidak terlalu jauh dan ada suara, itulah tertawa. Jadi antara terbahak-bahak dan tertawa agak berbeda. Kemudian tatkala seseorang itu mengawali tertawa, itulah senyuman. Artinya tidak sampai terdengar orang, apalagi jauh dari sampingnya. Sehingga ada senyuman, ya, ada tertawa, ada yang terbahak-bahak mungkin, ya. Itulah 3 bagian dari ya ekspresi manusia dalam masalah ini. Lah Nabi SAW itu bagaimana kebiasaan beliau? Apa terbiasa terbahak-bahak? Apa terbiasa tertawa? Apa hanya senyuman? Pun. Qal Syekh Abdul Razak hafidhullah, kana hadihu sallallahu alaihi wasallam fi dhahik wasatan kasairi umuri. Beliau sallallahu alaihi wasallam termasuk petunjuk beliau di dalam masalah ini, dalam masalah tertawa itu sedang pertengahan sebagaimana perkara yang lain, ya. Dan kebanyakan beliau itu hanya tersenyum. Kebanyakan beliau sallallahu alaihi wasallam itu tersenyum, ya. Wa idza dhahika bi sautin la yakun qahqaha. Kalau sekiranya beliau senyum dengan ada suara, enggak sampai qahqaha, enggak sampai terbahak-bahak yang terdengar jauh oleh telinga manusia. Ya, wa innama huwa sautun yasma'uhul qarib dunal ba'id. Beliau itu mengeluarkan suara ketika tersenyum tadi hanya didengar oleh orang yang di sampingnya, yang dekat, tidak sampai jauh. Nah, berarti engkang namine dekat ya tertawa tapi enggak sampai terbahak-bahak. Pun terus inti yang bisa kita ambil dari poin ini dulu, kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering beliau lakukan itu tersenyum. Ada kalanya beliau memang pernah tertawa karena keadaan tertentu dan nanti ada kisahnya. Dan sangat jarang bahkan tidak beliau itu terbahak-bahak. Boten. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat ya keadaan orang itu supaya dakwanya sukses dan manusia senang, yaitu wajah yang berseri-seri dihiasi dengan senyuman di bibir dan ucapan yang indah. Ini sesuatu yang menakjubkan, ibarat magnetis yang mampu memikat hati manusia. Jadi wajahnya berseri, senyumannya menghias di bibir orang itu, terus ucapannya indah. Masya Allah. Ibarat apa tadi? Magnet yang akan bisa orang itu terpikat. Dan ini yang harus ada pada diri kita. Karena kita disuruh untuk punya akhlak mulia. Kita dituntut untuk punya akhlak mulia. Sehingga ini kebiasaan harus kita hiasi di diri kita. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kula jenengan pelit untuk menebar senyuman. Pelit untuk berkata-kata yang baik, wajah yang berseri-seri. Jangan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mari kita baca hadis
hadis Nabi yang dibawakan oleh Imam Turmudi dalam kitabnya beliau. Kita langsung ambil hadis yang kedua. Karena hadis yang pertama dilemahkan oleh para ulama. Ya, kita ambil hadis yang kedua. Dikatakan dalam hadis ini, Imam Turmudi berkata, Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, akhbarana Ibnu Lahi'a an Ubaidillah ibn al-Mughirah, an Abdillah ibn Haris ibn Zaz'in, annahu qala ma ra'aitu ahadan aksara tabassuman min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Imam Turmudi mendapatkan riwayat ini dari Qutaibah ibn Sa'id. Beliau mengabarkan dari Ibnu Lahi'ah, dari Ubaidillah ibn al-Mughirah, dari Abdillah ibn Haris bin Zaz'in. Beliau berkata, ma ra'aitu ahadan, belum pernah aku melihat seorang pun, aksara tabassuman, yang sering tersenyum, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kula niki sering ningali orang, ketemu banyak orang, tapi tidak ada seorang pun yang sering senyum kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ini pengalaman dan apa yang dilihat oleh Abdullah bin Haris. Orang itu banyak. Sahabat-sahabat Nabi mungkin yang beliau lihat juga banyak. Tapi di antara kebanyakan manusia, tidak ada seorang pun yang sering senyum yang saya lihat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Di sini kata muallif, fihi bayanu kasratu tabassumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi alaihi salatu wasallam orang yang sangat sering tersenyum. Dan ini menunjukkan likamali khuluqihi wa tawadu'ihi wa husni muasyaratihi linnas. Ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan akhlak beliau, bagaimana ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana sangat bagus interaksinya Nabi bersama manusia. Yang mana beliau tidaklah bertemu dengan manusia melainkan wajahnya berseri dan senyum. Ini yang diceritakan oleh siapa? Abdullah bin Haris. Jadi sampai mensifati seperti itu. Beliau tatkala bertemu dengan manusia, wajahnya berseri dan senyum. Makanya Abdullah bin Haris mengatakan, ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang lebih banyak senyumnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang yang senyum banyak, cuma enggak sebanyak, enggak sesering Rasulullah. Sampai beliau seperti itu. Sama dengan begini loh jamaah. Misalkan Muhammad sering melihat manusia. Ternyata tatkala yang dilihat oleh Muhammad itu ada orang yang sering sedekah. Mungkin ada orang lain yang juga sedekah. Tapi yang sering dilihat siapa? Misalkan Ali misalkan. Ya, maka dia bilang tidak ada seorang pun yang lebih sering sedekah daripada Ali. Artinya lebih mengunggulkan Ali daripada yang lain. Ada yang sedekah tapi enggak sesering Ali. Sama. Ada orang yang sering ke Masjid Al-Amin tapi enggak sesering si fulan. Sehingga tidak ada orang yang lebih sering ke Al-Amin kecuali fulan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, kata Syekh Abdul Razak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Wa tabassumul muslim fi wajhi akhihi shadaqah. Dan senyuman seorang muslim yang dia berikan kepada saudaranya itu terhitung sedekah.
Kenapa? Li'annahu mimma yudkhilus surur ala qalbi. Karena dengan senyuman itu dia telah memasukkan kebahagiaan kepada hati orang yang dia senyumi. Baik. Jamaah, hadisnya apa? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar, tabassumuka fi wajhi akika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu terhitung sedekah. Bahkan ada hadis yang lain, Nabi mengatakan, kullu kalimatin thayyibatin shadaqah. Setiap perkataan yang baik yang kamu ucapkan itu sedekah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Battal yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Kenapa ucapan yang baik kedudukannya disamakan dengan sedekah, dengan harta? Jemaah, ada orang sedekah dengan harta, dan ada orang yang ucapannya baik atau senyumannya itu keluar dari dirinya. Kok disamakan? Karena Ibnu Battal, karena sama-sama menyenangkan hati orang lain, khususnya yang menerima. Tatkala antum ngasih sedekah kepada orang, apa itu nasi bungkus, apa itu uang, senang nggak yang menerima? Senang. Tatkala antum senyum terhadap orang lain, senang nggak orang itu? Pasti senang. Tatkala antum berbicara dengan perkataan yang baik, senang nggak orang lain? Senang. Artinya kata Ibnu Battal, karena kedudukan ucapan yang baik, senyuman yang diberikan kepada orang lain, itu sama-sama menyenangkan hati orang seperti orang sedekah yang bikin orang lain senang. Inilah kemudian kenapa Rasulullah menyamakan senyuman seperti sedekah, berkata baik seperti sedekah, karena sama-sama menyenangkan hati orang yang menerima dan yang disenyumi tadi. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menawi kula jenengan boten saged rutin sedekah pakai uang. Mungkin nggih. Boten rutin misalnya nggih. Nek kula yakin jenengan sedekah lah. Cuma kadang boten rutin. Maka rutinlah Anda tatkala kepanggih sinten mawon tiyang teng hadapan jenengan senyum. Dan insya Allah ini tidak terlalu mahal. Siapapun di antara kita pasti sakit. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tidaklah orang yang mudah senyum melainkan karena hatinya bersih. Karena dia senang dengan saudaranya. Coba jenengan saged senyum terhadap orang karena apa biasanya? Suka, cinta, dorongan iman kan. Tek benci ambek tiyang ya napa? Ketemu mawon mboten kepingin. Melengos. Tiang itu mereka golek nggen liyane. Ketemu kono ngalih liyane. Gak kepingin ketemu lah ngoten. Maka tidaklah senyuman keluar dari seseorang melainkan karena memang ada rasa sayang, rasa cinta, dan dorongan tadi. Dorongan apa? Keimanan. Dan kadang ini yang kita harus banyak belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu senyumannya tidak hanya diberikan kepada keluarganya terdekat, tapi kadang kepada orang yang berbuat, mohon maaf, kasar dan gak suka sama dia. Ini yang kadang kula jenengan sulit. Kula jenengan senyum kepada istri wajib, wajar. Kepada anak wajar. Dumateng teman-teman yang salih salihah, alhamdulillah. Tapi senyum kepada orang yang memusuhi kita, yang berbuat kasar kepada kita, ini yang perlu kita belajar. Roto angel nih sama. Roto abot. Pun nanti akan saya kisahkan beberapa kisah tentang bagaimana Rasulullah senyum terhadap orang-orang yang, mohon maaf dalam tanda kutip, dia nggak suka sama Rasulullah.
Kita lanjut dulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lain tatkala senyuman kita berikan kepada orang ya di depan kita, maka insya Allah orang itu tatkala mendengar ucapan kita, tatkala kita berbicara, dia akan mau mendengar. Karena dari awal sudah terkesima dengan senyuman kita. Sehingga orang itu juga akan senang duduk dengan kita. Ini kata Syekh Abdul Razak. Kenapa? Dari awal sudah bermuka berseri-seri, senyuman dia keluarkan. Jadi seolah-olah dekat sekali. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun. Kemudian hadis yang ketiga di kitab kita, ya. Disebutkan oleh Imam Tirmidzi, hadatsana Ahmad ibnu Khalid al-Khallal, qala hadatsana Yahya ibnu Ishaq as-Sailahani, qala hadatsana Lais ibnu Sa'ad an Yazid ibni Abi Habib an Abdullah ibni Haris. Sama dengan yang di atas dari Abdullah bin Haris. Apa kata beliau? Makana dhahiku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Subhanallah. Tidaklah tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan terbatas hanya senyuman. Terus ketika kita berbicara seperti ini, yang Nabi lakukan itu seringnya senyum jamaah. Mboten ngakak utawi mboten tertawa. Jadi ini yang dilihat oleh siapa tadi? Abdullah ibni Haris. Jadi Abdullah bin Haris melihat tidaklah tertawanya Rasul melainkan hanya senyuman. Artinya bukan tertawa yang sesungguhnya dalam kebiasaan beliau, tapi kebiasaan beliau adalah senyum. Beliau adalah senyum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Hajar berkata bahwasanya walladzi yadhar min majmu'il ahadis annahu sallallahu alaihi wasallam kana fi mu'dhami ahwalihi la yazidu ala tabassumi wa rubbama zada ala dzalik fadhahika fal makruhu min dzalik innama huwa al iktharu minhu awil ifratu fihi li'annahu yudhibul waqar. Kata Imam Ibnu Hajar dikatakan yang nampak dari hadis-hadis yang datang dari Nabi, kana fi mu'dhami ahwalihi, kebanyakan keadaan Nabi la yazidu ala tabassum, tidaklah dia menambah kecuali hanya tersenyum, tidak melebihi itu. Jadi kebiasaan Nabi itu hanya tersenyum. Tapi kadang bisa jadi ditambah, bukan senyum tapi tertawa. Kadang. Ya, karena tidak ada hadisnya. Wal makruh, yang tidak disukai adalah innama huwa al-iksar minhu, sering tertawa. Ingat, beda loh nggih. Tertawa kadang dibutuhkan. Tapi kalau sering enggak disukai. Berlebihan enggak disukai. Kenapa? Akan menghilangkan wibawa. Nanti ada hadis di dalam kitab yang lain, dalam kitab Adabul Mufrad. Nabi itu tidak menyukai kita ini sering tertawa. Nanti saya sebutkan. Makanya Imam Ibnu Hajar mengatakan apa? Kebiasaan Nabi itu hanya senyum. Tapi kadang juga tertawa. Tapi enggak sering tertawa. Yang namanya sering berarti kan sering apa nih? Sering guyon sing keterlaluan. Nanti ada pembahasan bergurau itu boleh, tapi kalau sampai yang seperti ini tidak baik. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mana Ustaz hadisnya? Baik, saya baca. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita ini jangan sering tertawa. Ingat, jangan sering tertawa. Senyum, monggo terus senyum. Ya, monggo. Tapi kalau sering tertawa, jangan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah dalam kitab Al-Adabul Mufrad nomor 252. Yang hadis ini dikatakan oleh para ulama adalah hadis yang hasan. Kata Nabi, saya singkat saja, akillat tuhik fa inna kasratat tuhiki tumitul qalba. Sedikitlah tertawa. Akillat tuhik, sedikitlah tertawa. Fa inna kasratat tuhik, karena sesungguhnya banyak tertawa, tumitul qalba, akan bikin hati mati. Ngapunten. Jadi tidak terlarang banyak apa istilahnya tertawa, tapi kalau kebanyakan, berlebihan, melampaui batas, ini berbahaya untuk hati. Makanya kata ulama, yang berbahaya itu, mohon maaf, banyak tidur, banyak makan, banyak tertawa, banyak bicara. Jadi ini semua hukum asalnya boleh mboten tidur? Boleh. Tapi kalau banyak tidur, bicara boleh? Boleh. Banyak bicara yang nggak ada hajat, nggak baik. Tertawa boleh. Banyak tertawa, nggak boleh. Karena bikin hati mati. Makanya para ulama dalam pembahasan tadhiyatun nufus, 4 perkara ini banyak-banyak tadi dihindari. Makan monggo, banyak makan nggak bagus. Berarti sing dipikir mangan tok ya, soalnya banyak mangan. Tidur boleh, bahkan anjuran, artinya untuk sholat malam. Tapi kalau banyak tidur berarti ada masalah. Banyak ketawa berarti seneng guyon tok, nggak serius, sehingga lupa akhirat kadang. Nah, jadi akillat tuhik, sedikitlah dalam tertawa. Dalam hadis yang lain, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan apa kata Nabi dari sahabat Abu Hurairah? La tukthirut tuhik. Nah, lebih tegas ini. La tukthirut tuhik. Hadis Bukhari sahih. Jangan banyak tertawa. Fa inna kasratat tuhiki tumitul qalba. Karena sesungguhnya banyak tertawa itu akan mematikan hati. Subhanallah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mohon maaf, hati itu kalau sudah mati ya bahaya. Kan kita ingin jadi orang-orang yang hatinya qalbun salim, hati yang sehat, yang selamat. Bukan qalbun marid, bukan hati yang sakit, apalagi qalbun mayyit, hati yang mati. Jadi hati mati nggih, wal iyadu billah. Apa kata ulama? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaron. Wis hatinya mati, enggak mengetahui mana yang baik, enggak mengingkari yang mungkar. Hatinya mati, kebaikan mungkin dengar tapi enggak dilakukan atau enggak paham. Kemungkaran enggak pernah diingkari. Sehingga apa? Dia hanya memperturutkan hawa nafsu. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus banyak tertawa akan menyebabkan itu kata Nabi. Tapi kalau kadang-kadang tertawa, itulah memang juga Nabi lakukan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun sekarang kita lanjutkan di kitab jenengan. Ini contoh Nabi itu tertawa. Nah, ini contoh Nabi tertawa. Jadi tertawanya karena ada sebab, maka boleh. Jadi wong Jawa mboten digawe-gawe. Tapi asli ya, karena memang melihat konteksnya, kejadian sehingga bikin Nabi tertawa. Hadis 229, hadis yang keempat ya di kitab jenengan ya, keempat. Haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibnu Khurais qala haddatsana Waqi qala haddatsana A'mas anil Ma'rur ibni Suwaid an Abi Dzar. Jadi hadisnya dari sahabat Abi Dzar. Beliau berkata radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah. Sesungguhnya aku mengetahui siapakah orang yang pertama kali masuk surga. Siapa jamaah?
Aku mengetahui orang yang pertama kali masuk surga. Aku tahu siapa? Maksudnya saya sendiri. Kata Nabi, karena Nabi itu orang yang membuka pintu surga, sehingga otomatis apa? Yang masuk pertama. Waktu itu kan Nabi, mohon maaf, manusia itu tatkala melewati Sirat, itu nggak langsung masuk surga, berada di Kontoroh atau Kintoro, tempat pemberhentian antara Sirat dan surga. Diam di situ. Manusia itu lama di situ, nggak dibukakan pintu surga. Iya. Akhirnya manusia datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolong bukakan pintu surga ini. Mintalah kepada Allah. Kan gitu. Nabi Adam menolak, nggak mampu untuk itu. Datanglah ke Nuh. Dia itu awalur Rasul. Nabi Nuh pun, mohon maaf, bukan makom saya. Datang ke Ibrahim. Ibrahim pun, maaf, bukan makom saya. Datanglah ke Nabi Musa angkat tangan, bukan makom saya. Datang ke Nabi Isa angkat tangan. Akhirnya Nabi Muhammad lah yang datang mengetuk pintu surga. Sampai dikatakan oleh Khazinul Jannah, penjaga surga, man anta? Siapa kamu? Saya Muhammad. Kata penjaga surga, karena mula pintu surga ini dibuka. Belum ada orang yang masuk satupun sebelum engkau. Dibuatlah pintu surga. Sehingga kemudian beliau masuk, manusia pun ikut masuk. Inilah keutamaan Nabi. Di samping Nabi punya syafaatil udma, bisa menolong manusia di padang mahsyar, dan ini juga kekhususan Nabi, membuka pintu surga. Lah, kata Nabi, sesungguhnya aku mengetahui orang yang pertama kali masuk surga. Nabi lanjut, wa akhir rajulin yahruju minan nar, dan aku mengetahui seseorang yang terakhir keluar dari neraka. Jadi ini Nabi ceritakan tentang masalah orang yang keluar dari neraka. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah. Nanti itu di hari kiamat dihadapkan seseorang. Ya, fayuqal, dan dikatakan i'ridu alaihi sigara dunubi. Diperlihatkan kepada orang tadi ya dosa-dosa kecilnya. Jadi orang tadi didatangkan, diperlihatkan dosa-dosa kecilnya. Wa yukhabba'u annu kibaruha, sedangkan dosa-dosa yang besar masih disimpan, enggak diperlihatkan. Fayuqalu lahu, dan dikatakan kepada dia orang tadi, amilta yauma kada wa kada, apakah kamu di hari ini beramal ini, di hari ini beramal ini? Wa huwa mukirrun la yungkir, maka otomatis dia mengakui semuanya, enggak bisa mengingkari. Hari ini ibarat rekaman ada semua, mulai dari dia balik sampai meninggal, nggak pernah hilang. Harddisknya kuat nih, jadi nyimpannya itu masya Allah. Beda dengan kita, sehari aja kadang lupa apa yang kita kerjakan, tapi nanti diperlihatkan semua dan dia nggak mengingkari. Wa huwa musfikun min kibariha, di sisi yang lain dia takut kalau dosa besarnya diperlihatkan juga, karena yang tadi itu yang selain dosa besar. Fayuqal, dikatakan kepada dia, a'tuhu makana kulli sayi'atin amilaha hasana. Allahu Akbar. Berikan kepada dia kedudukan, di setiap kesalahan dia diberikan kebaikan. Jadi kesalahan yang dia lakukan diganti dengan kebaikan. Subhanallah. Fayaqul, maka dia pun berkata, innali dunuban ma araha hahuna. Kalau bahasa kita, ya Allah, sesungguhnya aku punya dosa besar, tapi kok gak kelihatan sekarang ya. Saya ini punya dosa besar, mana dosa besar saya ini? Mungkin harapannya ingin diganti dengan kebaikan, tatkala Nabi berkata seperti itu, kata sahabat Abu Dzar,
falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Karena ucapan orang tadi, kata sahabat Abu Dzar, sungguh aku melihat Rasulullah tertawa sampai gigi serinya terlihat. Jadi ketawanya beliau karena melihat ucapan siapa tadi? Orang yang diperlihatkan tadi. Cuma dia mengatakan, loh, mana dosa besar saya ini? Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, loh kok bisa dosanya diganti dengan kebaikan jamaah? Kok bisa? Maka bisa karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha mampu untuk menggantikan dosa menjadi apa? Amal kebaikan. Dengan syarat apa? Dia bertobat. Lihat surat Furqan. Surat 25 ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat, yang beriman, beramal soleh, maka bagi mereka kesalahan-kesalahan mereka Allah ganti dengan kebaikan. Jadi kata ulama, wallahu alam bisawab, bisa jadi seperti itu. Karena Allah maha mampu, kesalahan orang itu yang diiringi dengan taubat diganti dengan kebaikan. Dan inilah fadlnya Allah, karunia Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang dikehendaki. Kemudian juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang keluar dari neraka tadi, ya, itu berarti bukan orang yang kekal di neraka. Karena kalau orang itu kekal di neraka nggak mungkin bisa keluar. Berarti ini orang mukmin apa orang kafir? Orang mukmin. Jadi Nabi melihat ada orang yang keluar terakhir dari neraka. Berarti dia ini orang mukmin. Ya, artinya punya keimanan. Karena orang yang mukmin nggak akan mungkin kekal di neraka. Beda dengan kelompok yang selain ahli sunnah. Ahli sunnah mengatakan orang yang punya iman meskipun pelaku dosa besar masih ada harapan masuk surga. Tapi kalau selain ahli sunnah, pelaku dosa besar kekal di neraka. Wah, keren ya, keren tapi salahnya nih ya. Kenapa? Dia punya iman, dia masih ada harapan masuk surga. Tapi kalau orang kafir, dia akan selamanya kekal di neraka. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun ada kisah yang lain juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini. Jadi dikisahkan bahwasanya orang-orang yang muwahhidin, orang-orang yang ahli tauhid tidak akan kekal di neraka. Ya, dalam hadis Muslim dikatakan, amma ahlun naril ladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Dan adapun ahli neraka yang mereka memang benar-benar penghuni neraka. Di neraka itu mereka enggak hidup dan enggak mati. Jadi enggak hidup, enggak mati. Artinya kan kita pernah dengar ada siksa yang mereka alami, ya, terus kembali lagi seperti semula, disiksa lagi dan seterusnya. Masih ingat tentang kisahnya orang yang enggak sholat gara-gara ketiduran? Jadi ada orang nanti itu tidur jemaah, di sampingnya ada orang yang membawa batu besar. Terus batu besar ini dilemparkan ke kepala orang yang tidur tadi. Hancur kepalanya. Batu menggelinding. Orang yang melempar batu tadi ngambil batu lagi. Ternyata qadarullah yang hancur kepalanya kembali seperti semula. Diantem lagi, hancur lagi kepalanya. Gelinding batunya diambil lagi. Kepala orang yang dihancurkan kembali seperti semula. Terus seperti itu diazab. Dikatakan, siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang mencampakkan Quran dan tertidur dari sholat 5 waktu. Jadi azabnya terus menerus. Makanya tidak hidup, tidak mati, tersiksa terus.
Itu keadaan orang-orang yang tadi. Nah, di sini juga seperti itu. Kemudian walakin nasun asobat umun naru bitunubihim. Ada manusia yang mendapatkan siksa api neraka karena dosa mereka. Fa'amatahum imatatan hatta idza kanu fahman, dan tatkala mereka disiksa kemudian seperti jadi abu areng, udina bis safa'ah, kemudian diizinkan mendapatkan syafaat. Faji'a bihim sobair, maka didatangkan dengan berombongan. Fabussu ala anharil jannah. Nah, ini tatkala selesai disiksa, dia ini jadi arang, jadi apa? Arang ya, panasnya kan luar biasa, jadi arang, dapat syafaat, dimasukkan ke sungai surga. Kemudian tsumma qila ya alal jannah afidu alaihim, wahai penduduk surga, siramlah mereka itu. Fayambutuna nabatal hibba takunu fi hamilis sayil, maka tumbuhlah mereka seperti tumbuhnya bijihan berada di tempat sisanya banjir. Jadi inilah orang-orang yang habis disiksa di neraka, jadi abu, jadi areng, dimasukkan sungai surga, terus disiram, tumbuh seperti tumbuhnya apa? Biji-bijian tadi. Artinya apa? Dapat siksa jamaah, cuma nggak kekal di neraka karena dia masih punya iman. Ya tentu ngapunten, kula jenengan dia mboten kepingin nggih. Tapi kita ingin langsung apa? Masuk surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun poin kita adalah tadi, bagaimana sahabat Abu Dzar melihat Nabi tertawa sampai kelihatan apa tadi? Nah, tertawanya apa? Karena konteksnya orang tadi. Yo, ya Allah, mana dosa besarku ini? Kan seharusnya orang itu enggak suka dengan kelihatan dosa besarnya kan gitu. Kok malah endi iki? Mana ini? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut di kitab jenengan. Hadis 230. Ini menarik jamaah. Hadatsana Ahmad ibn Mani qala hadatsana Muawiyah bin Amr qala hadatsana Zaidah an Bayan an Qais ibn Abi Hazim an Jarir bin Abdullah. Nah, dari sahabat Jarir bin Abdullah. Tahu enggak Anda jamaah? Kalau Nabi yang ganteng siapa? Nabi Yusuf. Sahabat Jarir ini kata ulama ya, Yusuf hadhil ummah. Sahabat Jarir ini kata ulama, Yusuf hadhil ummah. Inilah Yusuf umat ini. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ini orang yang sangat ganteng. Sampai dikatakan oleh Abdul Malik bin Umair, ra'aitu jariran ka'anna wajhahu saqqahu qamar. Saya melihat Jarir itu seperti apa wajahnya? Separuh rembulan. Wah. Rembulan kan disifati dengan apa? Indah. Jarir kayak separuh rembulan. Rasulullah seperti rembulan. Oh gitu loh. Berarti apa? Gantengnya luar biasa. Siapa jemaah? Nah, makanya kadang sekarang ada orang senang pakai nama Nabi Yusuf ya, pengin ganteng kayak. Padahal dengan Nabi Muhammad ganteng sinten kira-kira. Nah, pun beliau berkata, Jarir berkata, ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa dhahika. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menarik. Rasulullah itu tidak pernah menghalangi aku untuk aku menemuinya di rumahnya tatkala beliau ada di rumahnya semenjak aku masuk Islam. Jadi semenjak aku masuk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah menghalangi aku untuk aku menemuinya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Disebutkan beliau ini ya memang terkenal dengan sangat gantengnya, iya. Di sisi yang lain beliau ini
radhiyallahu an, orang yang bijak, ya, orang yang bijak. Dan beliau mensifati, semenjak aku masuk Islam, Nabi enggak pernah menghalangi aku untuk menemuinya di rumahnya. Kemudian wala ro'ani illa dohika, tidaklah aku melihat Nabi melainkan tatkala Nabi melihat saya, Nabi pasti tersenyum. Jadi semenjak aku masuk Islam, Nabi itu kalau melihat saya senyum terus. Jadi beliau mensifati, semenjak aku masuk Islam, Nabi ketika melihat aku, Nabi itu senyum. Artinya apa? Sahabat Jarir ini mensifati Nabi ini senyum terus. Subhanallah. Bukan sekali 2 hari, tapi semenjak aku masuk Islam. Disebutkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ini ya masuk Islamnya saya lupa. Ada riwayat yang menyebutkan beliau ini masuk Islamnya kapan? Semenjak itu sampai dia meninggal, ya, beliau melihat Nabi tersenyum terus kepada dia radhiyallahu an. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Jadi beliau termasuk sahabat yang sangat tampan, ya, dan punya sifat yang mulia, punya sifat yang mulia, dan sering beliau sallallahu alaihi wasallam itu ya melihat beliau dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senyum. Sehingga kata Imam Nawawi, inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan inilah kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah beliau bertemu dengan Jarir kecuali apa? Senyum. Nah, cuma ini kadang beda kali kula jenengan. Kadang kita sering melihat orang itu kok merengut tok ya. Kok aku dulu sangat merengut tok sih, Cak. Nah, ini perlu kita koreksi, ada apa ini? Nabi alaihi salatu wasallam tidak seperti itu, jamaah. Maka monggo, terlepas utang kita masih banyak, ada masalah dengan istri di rumah, ketemu saudara kita, monggo kita tetap tersenyum, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hadis selanjutnya. Di kitab jenengan ada. Hadatsana Ahmad ibn Malik qala hadatsana Muawiyah bin Amr qala hadatsana Zaidah an Ismail ibn Abi Khalid an Qais an Jarir qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ru'ani mundu aslamtu illa tabassam. Sama dengan tadi. Jadi yang di atas itu tertawa, tapi maksudnya apa? Tersenyum. Jadi tidaklah Nabi itu pernah menghalangi aku untuk masuk ke rumahnya semenjak aku masuk Islam, dan tidaklah Nabi melihat aku semenjak aku masuk Islam, melainkan Nabi pasti tersenyum. Nah, jadi inilah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau ini suka tersenyum. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis selanjutnya. Hadis datang dari Hannad ibnu Sari qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mas an Ibrahim an Abida as-Salmani an Abdullah bin Mas'ud. Sekarang hadisnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inni la a'rifu akhiru ahlin nari khurujan." Sesungguhnya aku mengetahui orang yang keluar terakhir dari neraka. Rajulun yakhruju minha zahfan, yaitu orang yang keluar dari neraka dengan zahfan. Apa itu? Habwan al-masyu alal yadaini war rijlaini. Dia keluar dari neraka menggunakan tangan dan kedua kakinya. Napa namanya? Nah, merangkak, merayap. Napa malih? Nggih, seperti itu. Jadi ini orang yang terakhir keluar dari neraka.
Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada dia, intalik, pergilah kamu, fadkhulil jannah, masuklah ke surga. Lihat jamaah. Qal fayadhabu liyadkhulal jannah, maka dia pun pergi menuju surga. Fayajidun nasa qad akhadul manazil, tapi dia melihat kok ternyata banyak manusia sudah mengambil tempat-tempat mereka. Manusia banyak yang mengambil tempat-tempatnya. Jare wong Jawa, wis bek surgane gak uman aku. Fayarji, dia kembali menuju Allah. Ya Rabbi, qad akhadan nasul manazil. Sungguh manusia telah mengambil tempat-tempat mereka. Karena enggan get surga wisane Allah. Fayuqalu lahu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dikatakan, atadkuru zaman alladzi kunta fihi. Ayo, coba ingatlah zaman di saat kamu berada di sana. Artinya ingatlah dunia. Naam, maka diingatlah dunia. Fayuqalu lahu, dikatakan kepada dia, tamanna, silakan kamu berangan-angan. Kamu tatkala di dunia ingin apa? Silakan berangan-angan. Fayatamanna, maka dia pun berangan-angan. Fayuqalu lahu, dikatakan kepada dia kemudian, fa inna lakal ladzi tamannaita wa asrata ad'afid dunya. Kata Allah, dikatakan kepada dia, apa yang kamu angan-angankan, kamu akan mendapatkan itu dan 10 kali lebih lipat dari dunia. Jadi silakan berangan-angan apa yang kamu inginkan, dan kamu akan diberi 10 lipatnya dari yang di dunia itu. Subhanallah. Dalam satu riwayat, apa itu maksudnya? Ingatlah kebaikan-kebaikan, ingatlah nikmat-nikmat, ingatlah apa yang kamu inginkan ketika di dunia. Dan saat ini kamu akan diberikan 10 kali lipatnya. Subhanallah. Fayaqul, kata orang tadi yang bikin Nabi tersenyum, taskharubi wa antal malik. Ya Allah, apakah jenengan ngejek aku? Apakah jenengan mengejek aku? Kok seperti itu tawaran jenengan? Anda kan maharaja. Kalau dikatakan kemudian, falaqad ra'aitu Rasulullah dhahika hatta badat nawajiduhu. Dan sungguh aku melihat Nabi tertawa sampai kelihatan apa tadi? Gigi gerahamnya. Karena jawaban siapa tadi? Orang yang tadi. Seolah-olah Allah ngejek. Enggak, memang betul orang-orang yang di surga nanti, apa yang dia dapatkan lebih baik dari apa yang dia dapat di dunia. Bahkan lebih baik dari apa yang dimiliki raja di dunia. Bahkan 10 kali lipat. Dan itu bukan ejekan, tapi itu memang apa yang mereka dapatkan. Makanya dalam hadis yang lain, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Dikatakan, ya. Apa kata Allah? Ayurdhika an u'tiyaka dunya wa mislaha ma'aha? Kamu ridho enggak? Ya, sesuatu yang aku berikan kepada engkau seperti di dunia dan yang semisalnya. Dalam satu riwayat, atardo ayyakuna laka mislu mulki malikin min muluki dunya? Kamu ridho enggak kalau saya kasih kenikmatan seperti yang dimiliki raja-raja dunia? Kata orang itu, raditu rabbi, nggih kula ridho. Tapi dikatakan oleh Allah, wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu. Lebih dari itu, semisal sampai asratu amsali, sampai 10 kali lipat. Subhanallah. Jadi inilah kenikmatan yang ada di mana? Di surga. Makanya jangan terlalu napa nggih jenengan? Jangan terlalu sedih dengan nikmat yang Allah berikan kepada raja di dunia. Sinten yang paling sugih sak donya? Pinten hartae? Bingung ngitungnya kan? Nah, nanti di surga lebih dari itu. Berapa kali? 10 kali lipat. Ya napa kira-kira? Bingung ngitung duit nggih. Jangan sedih. Jadi lebih dari itu. Nikmat yang paling nikmat di dunia enggak ada apa-apanya. Bahkan nanti kan ada hadis itu. Ada orang yang paling nikmat di dunia, paling nikmat, terus nikmat.
sekali dicelupkan di api neraka, lupa nikmat dunia semuanya. Ada orang yang sengsara di dunia, lama sengsaranya, sekali masuk surga, dicelupkan ke surga, lupa semua sengsaranya. Itulah nikmat surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun satu lagi hadisnya, dan ini penting karena bisa kita amalkan. Satu lagi, tolong diingat-ingat ini hadisnya. Hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala hadatsana Abul Ahwas an Abi Ishaq an Ali bin Rabi'ah. Datang dari Ali bin Rabi'ah. Dan ini monggo nanti diamalkan. Kalau belum bisa beramal, maka perlu direpek ini, ditulis. Kata Ali bin Rabi'ah, syahidtu Aliyan. Saya pernah melihat sahabat Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Amirul Mukminin, pemimpin. Utiya bidabbatin liyarkabaha. Sahabat Ali ya didatangkan kepada beliau kendaraan untuk dinaiki. Falamma wada'a rijlahu firrakabi, tatkala beliau menaruh kakinya di kendaraannya, qala bismillah. Makanya kata para ulama, tatkala Anda mau naik kendaraan Anda yang tentu bukan kuda, bukan himar, bukan keledai, tapi bisa Vario, Avanza, Pajero. Mulai masuk bismillah. Jadi mulai buka lawang bismillah. Nabi tatkala mau menaruh kakinya di tempat apa nggih? Kalau zaman dulu kan ada tempat kaki untuk naik kuda itu. Baca bismillah. Falamma stawa ala dhahriha, tatkala sudah berada di atas kendaraan, qol alhamdulillah. Subhanallah. Jadi mau naik bismillah, sudah di atas kendaraan, alhamdulillah. Sambil berkata, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita nggak mampu sebenarnya mengendalikan, menguasai kendaraan ini. Hanya Allah yang mampu. Ya kan? Coba kalau zaman dulu kuda pas dinaiki kadang nyirik-nyirik, kadang lari. Maka Maha Suci Allah yang telah apa? Yang telah menguasakan ya kendaraan ini kepada kita yang sebelumnya kita nggak mampu. Terus wa inna ila rabbina lamum qalibun, dan sesungguhnya kita kepada Rabb kami akan kembali. Kenapa? Karena ada kalanya orang naik kuda nggak pulang lagi, meninggal. Kita diingatkan apa? Ingat, kita ini akan mati, akan kembali kepada Allah. Makanya alhamdulillah tatkala bisa menaiki kendaraan tadi, kita ingin dapat keselamatan. Makanya kemudian apa? Lihat, dibaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus ditutup dengan subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doa naik kendaraan yang terlengkap. Dari siapa? Sahabat Ali, cuma dari Nabi. Belum cukup itu jamaah. Habis baca ini, tsumma dhahika, kemudian sahabat Ali tersenyum. Fakultu lahu, maka aku berkata kepada sahabat Ali, kata Ali bin Rabi'ah, min ayyi shay'in dhahikta ya Amirul Mukminin? Wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda tersenyum tatkala naik kendaraan? Qal ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a kama sana'tu. Karena sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah melakukan seperti yang aku lakukan. Summa dhahika, terus beliau tersenyum. Jadi tersenyumnya sahabat Ali karena meniru Nabi. Senyumnya aja ditiru, apalagi ibadahnya. Coba Anda sekalian ya, jenengan tatkala naik sepeda, naik mobil, pernah tersenyum jemaah? Baca doa ini tersenyum? Insyaallah ya, nanti insyaallah. Loh, kok tersenyum? Niru Ali, sahabat Ali, niru Rasulullah. Doa nanti terakhir ya.
Sepenting senyum sih. Senyum tatkala naik kendaraan. Ini hadisnya. Fakultu, maka aku, kata sahabat Ali, bertanya, min ayyi sayyin dhahikta ya Rasulullah, ya Rasul, Anda kok tersenyum tatkala naik kendaraan, apa sebabnya? Qal, maka Nabi menjawab, inna rabbaka la ya'jabu min abdihi idza qala rabbi firli dunubi innahu la yaghfiru dunuba ghairuka. Sesungguhnya Rabbmu itu takjub dengan hambanya tatkala hambanya itu berdoa, Rabbi firli dunubi, ya Allah sampai ampuni dosa-dosa saya, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Inilah yang bikin Nabi tersenyum. Makanya kulon jenengan menawi saged dan harus saged niki doa diapal, karena setiap kita nggak lepas dari naik kendaraan. Coba siapa yang jalan kaki ke sini? Ada orang sini saja. Ya Pak Musmin dan yang lain. Kalau kita naik kendaraan, cuma masalahnya sudahkah kita berdoa? Dengan kendaraan kita dapat pahala. Bahkan kita naik turun sering. Maka setiap kita naik berdoa, setiap kita keluar rumah berdoa, subhanallah. Kenapa? Ini kita mengamalkan sunnah Nabi SAW yang kadang sering dilalaikan oleh manusia. Jadi di sini ada bismillahnya, ada doanya. Ini jamaah. Dan memang kata-kata bismillah mungkin kadang kita pernah apa? Wa qala al-qabu bismillahi majreha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Iya. Tapi apakah Nabi tatkala naik kendaraan baca bismillahi majreha? Tidak. Tapi baca ini. Maka cukup bismillah. Alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus ini. Subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jangan lupa senyum. Pun jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi inilah senyumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang beliau masya Allah menjadi orang yang suka tersenyum. Sehingga mari kita berbanyak ya dan membiasakan tersenyum, karena ini termasuk akhlak Nabi. Bahkan sebelum saya tutup dengan tanya jawab, di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu masih sempat senyum. Waktu itu Nabi sudah sakit keras, ya, dan waktu itu Nabi alaihi salatu wasallam ya melihat para sahabatnya sedang sholat subuh. Hari apa? Hari Senin. Karena meninggalnya hari Senin. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu melihat para sahabatnya berkumpul untuk sholat yang diimami oleh Abu Bakar. Ya, maka subhanallah Nabi alaihi salatu wasallam membuka tirai dan Nabi senyum melihat para sahabatnya yang sedang mau sholat subuh. Waktu itu yang jadi imam Abu Bakar. Ya, beliau ingin ya melihat bagaimana para sahabatnya melakukan sholat. Wajah putih beliau yang berseri. Beliau kata sahabat Abu Bakar tersenyum kepada kami. Kami ini kaget karena Nabi ini sakit keras. Tapi kita berharap Nabi itu mengimami kita sholat subuh. Tapi qadarullah ternyata Abu Bakar yang disuruh tetap mengimami sholat. Nabi tidak jadi ikut sholat itu. Dan itulah hari terakhir Nabi ya hidup. Karena kemudian Senin waktu itu Nabi pun meninggal. Lihat senyuman beliau, terus beliau berikan kepada siapa? Para sahabatnya. Sampai di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari, Muslim. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya karena waktu yang tidak mencukupi untuk kita lanjutkan. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kami jamaah yang dimuliakan oleh Allah dan juga bermanfaat untuk jenengan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin di antara jenengan ada yang bertanya,
kami semenggaaken. Wallahu a'lam bishawab. Wonten? Wonten nggih? Soalnya sangat ringan nih pembahasannya. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memberikan taufiknya serta petunjuknya agar kula jenengan termasuk orang yang senantiasa mudah untuk tersenyum dan itu meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekali lagi jangan banyak tertawa apalagi ngakak-ngakak, karena itu hal yang tidak baik. Sesekali boleh, tapi kalau sering berulang-ulang itu yang tidak boleh, apalagi sengaja memang melihat sesuatu yang bikin ngakak. Nah, beda. Apa namanya itu? Ya, ada kan acara yang bikin ngakak terus, hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Kadang dicampuri dengan kedustaan, dengan kebohongan. Tentu itu ancamannya juga keras. Karena wailul lahu, kecelakaanlah bagi dia apa? Orang yang berkata, orang yang berucap bikin orang lain tertawa padahal dia berdusta. Waliyadu billah. Nggih. Insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan bagus dan mewakili yang lain. Ustaz, bagaimanakah tersenyum terhadap wanita yang bukan mahram? Jamaah, para ulama menjelaskan bahwasannya contoh yang lainnya, memberikan salam itu hukum asal sangat dianjurkan, bahkan kepada wanita pun boleh, tapi asalkan selamat dari fitnah. Mengucapkan salam kepada anak kecil monggo, orang tua monggo, sesama jenis jelas, lawan jenis kata ulama boleh, asalkan aman dari fitnah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan senyuman? Yang salam saja itu kalau ketemu kan ada anjuran, ya kan? Ya, yang jawab kan wajib. Tapi kita ini pemuda sama pemudi, Ustaz, gimana ini? Nah, kalau tahu ulama, kalau nggak aman dari fitnah tidak usah. Kalau nggak aman dari fitnah tidak usah. Tapi kalau aman, Ustaz, insya Allah nggak masalah. Soalnya sing disenyumi wis rada misalkan aman dari fitnah pokoknya ya, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau nggak aman dari fitnah, maka lebih baik dihindari. Salamnya juga salam sendiri, assalamualaikum. Kalau aman dari fitnah nggak apa-apa, tapi kalau nggak aman ya dihindari. Kata para ulama seperti itu. Sama. Jadi kepada lawan jenis, kalau memang niatan kita tulus, nggak ada macam-macam, nggak ada fitnah, insya Allah tidak mengapa. Tapi khawatir ada getaran-getaran yang bikin fitnah, kemudian apa? Mengartikan yang lain. Nah, itu yang bermasalah. Jadi sekali lagi lihat keadaan. Kalau aman dari fitnah maka hukum asal boleh. Tapi kalau nggak aman lebih baik dihindari. Sama dengan salam tadi. Wallahu a'lam bishawab. Karena kadang orang tatkala kita berikan senyuman itu kan beda. Waduh, iki koyoke ya itu beda. Tapi kalau sudah ngaji insya Allah enggak lah. Ya, assalamualaikum monggo, maka itu biasa. Tapi pemuda dengan pemudi, bahaya ini. Kayak PDKT. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau aman dari fitnah monggo, kalau enggak tidak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup jemaah? Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan di kesempatan ini. Mudah-mudahan kajian yang kita sampaikan ini sekali lagi nasihat untuk kami, juga nasihat untuk jenengan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus membimbing kami, karena kita ini hamba yang lemah, penuh kekurangan. Kadang sudah ngaji, sudah diingatkan, siklah lali. Mugi-mugi apa yang kita bahas ya mengingatkan kami dan jenengan semua, dan menjadi bekal untuk terus berinteraksi dengan manusia dengan wajah yang berseri, ucapan yang lemah lembut yang baik, dan suka senyum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk perhatian jenengan. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.